Tangis seorang ibu pecah saat melihat jenazah anaknya meninggal dunia di ruang tahanan Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah luka baik lebam maupun luka terbuka ditemukan di tubuh Randi, usia 41 tahun, pria warga desa Ihing, Kecamatan Bulo ini. Sebelumnya korban ditahan di Polres Polewali Mandar lantaran dituduh mencuri kakao di Kecamatan Tapango, meski polisi tak menemukan barang bukti. Menurut keterangan ibu korban, ia sempat mendatangi kantor Polres untuk bertemu anaknya. Bahkan saat di dalam tahanan, ia melihat anaknya dipukul dan ditendang oleh oknum polisi. Tapi tidak ada juga barang bukti. Ngambil. Iya. Saya datang naik, saya lihat anakku dipukuli. Dipukul. Iya. Apanya dipukul? Ditendang-tendang. Ditendang-tendang. Iya. Tarik-tarik. Di kantor polisi itu. Iya. Polisi yang kasih begitu. Iya. Saya bilang kenapa meninggal. Dia bilangnya saya tidak tahu. Oh gitu. Tapi masa dia tidak tahu? Iya. Karena dia di atas itu anak-anak. Sementara terkait dengan peristiwa tersebut, Wakapolres Polewali Mandar Kompol Kemal Aidil Fitri mengatakan pihaknya telah memeriksa sebanyak 20 orang anggotanya. Pemeriksaan dilakukan oleh Paminal Polda Sulbar. Lebih dari 20 orang sudah diperiksa, sampai saat ini masih berjalan. Sehingga ada statement baik dari Pak Kapolda maupun Pak Kapolres terkait apabila memang ada keterlibatan personil kami dari Polres Polewali yang melaksanakan tindakan kekerasan terhadap tersangka laki-laki Randi, tentu akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Keluarga korban menuntut dan meminta pertanggungjawaban pelaku penganiayaan yang menyebabkan anaknya meninggal dunia di ruang tahanan Polres Polewali Mandar. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, Rumah Sakit Murni Teguh yang berada di Bandung, Jawa Barat terbakar. Sejumlah pasien terpaksa dievakuasi, sementara sejumlah petugas security mengalami sesak nafas. Rumah Sakit Murni Teguh yang berada di Bandung, Jawa Barat terbakar. Inilah detik-detik petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan titik api yang menimbulkan asap pekat memenuhi sejumlah ruangan di Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat. 2 orang pasien dan 2 petugas rumah sakit yang mengalami sesak nafas akibat kepulan asap dibawa ke Rumah Sakit Umum Bungsu. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan sementara, api berasal dari tumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar berada di basement 3 rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena asap yang sudah sangat tebal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Pasien berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke rumah sakit terdekat di Kota Bandung. Dalam kebakaran ini, api tidak merambat ke ruangan lain, hanya di area basement dan berhasil dipadamkan 4 jam dengan menggunakan 9 armada damkar dan 1 unit armada penyedot asap. Akibat dendam lama, 2 kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat bentrok menggunakan senjata tajam dari area parkir salah satu toko perlengkapan rumah tangga. Akibat saling serang antar 2 kelompok, 2 orang luka parah dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. 1 korban mengalami luka pada bagian jari tangannya, sementara dari pihak kelompok lawan mengalami luka pada bagian kepala dan muka. Polisi mengungkapkan pemicu kedua kelompok pemuda ini saling serang diduga akibat dendam lama yang memuncak. Untuk mengantisipasi aksi serangan susulan, polisi bersiaga di lokasi kejadian. 2 orang yang diduga pelaku penyerangan dibawa ke Polsek Panakukang dan beberapa pelaku lain masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kita beralih ke berita politik. Pemirsa, nama mantan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria resmi menjadi ketua tim sukses pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
Satu hadir silaturahmi. Siapa tokoh yang akan menjadi ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta mulai diungkap ke publik. Bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil, yang ditemui usai diskusi rembuk kota bersama dengan anak-anak muda, membenarkan nama mantan wakil gubernur Jakarta, Riza Patria, yang akan menjadi ketua tim sukses pasangan Ridho. Menurutnya, meski belum diresmikan, namun tim sukses pasangan Ridho sudah mulai bekerja. Rencananya pada Senin siang, nama-nama akan diumumkan dan diresmikan sebagai tim sukses Ridho. Tim sukses udah bekerja, cuman resmi nama-namanya finalisasi itu besok siang. Sabar sehari lagi aja. Nama Riza Patria kan Sudah sebagai fix. ketua tim sukses. Meski belum ada tim sukses resmi, Ridwan Kamil tetap melakukan safari politik menemui warga dan tokoh Jakarta. Pada Minggu siang, Kang Emil mengunjungi Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di sana, ia melakukan diskusi dengan warga dan pedagang kambing di pasar tersebut. Dalam pertemuan itu, RK berjanji akan menata pasar kambing jika terpilih nanti. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu dan Minggu siang kemarin. Polisi yang memberlakukan sistem satu arah atau one way justru membuat kemacetan parah tidak dapat dihindarkan hingga lebih dari 12 jam. Kemacetan parah terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu kemarin. Ribuan kendaraan memadati kawasan Puncak saat momen libur panjang Maulid Nabi. Kepadatan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2, baik menuju Puncak maupun menuju Ciawi. Kemacetan panjang sudah terjadi sejak Minggu siang di eksit tol Ciawi hingga Megabendung. Antrean kendaraan juga terpantau di Simpang Gadok, Pasir Angin hingga Cisarua, Bogor. Ribuan wisatawan baik yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 terjebak kemacetan parah hingga berjam-jam. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way sejak pukul 12 siang. Namun hingga sekitar pukul 9 malam, arus lalu lintas tak kunjung normal sehingga para pengendara terjebak sistem one way tersebut. Kemacetan ini jangan selalu mengandalkan buka tutup. Buka tutup pun kalau memang tidak bisa mengestimasi berapa sih yang turun, berapa ribu sih. Sehingga akhirnya kan kita macet terlalu lama. Hingga Senin dini hari tadi, aparat masih berupaya mengurai kemacetan di kawasan Puncak. Polisi masih memberlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Kemacetan di jalur Puncak yang sempat viral kemarin menjadi rekor kemacetan terparah hingga mencapai 12 jam. Berdasarkan catatan kepolisian, terjadi peningkatan arus lalu lintas hingga 45% di kawasan Puncak, sehingga kemacetan panjang tak terhindarkan. Akibat kemacetan panjang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat memakan korban jiwa. Diduga korban meninggal akibat mengalami sesak nafas saat berada di rest area Gunung Mas. Seorang warga Jakarta dinyatakan meninggal dunia saat berwisata ke Puncak. Diduga korban mengalami sesak napas saat berada di rest area Gunung Mas. Wisatawan berusia 56 tahun asal Cipayung, Jakarta Timur itu meninggal dunia, diduga akibat kelelahan saat berlibur di kawasan Puncak. Sebelumnya, almarhum mengalami sesak nafas saat hendak pulang ke Jakarta menggunakan bus dari lokasi agrowisata Gunung Mas. Ambulans yang membawa korban sempat terjebak kemacetan. Petugas menduga korban memiliki penyakit bawaan. Polisi menetapkan seorang pemuda berinisial IS sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku hingga kini masih buron dan dalam pencarian kepolisian.
Foto pria berinisial IS tersebar di media sosial. Ia diduga merupakan tersangka pembunuh gadis penjual gorengan yang ditemukan dikubur di kawasan perkebunan warga di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Duo Kali Sabaleh Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat seminggu yang lalu. Hingga kini polisi masih terus memburu IS. Tim kepolisian menyisir kawasan hutan dan juga perkebunan warga dengan jalan darat. Kepolisian juga menggunakan drone untuk melacak pelarian tersangka. Sebelumnya, polisi menemukan barang bukti berupa tas berisi pakaian, dompet yang berisi KTP. Selain itu, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu bekas hisap serta alat hisapnya. Diduga barang-barang tersebut adalah milik tersangka pelaku pembunuhan. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tadi melakukan penyelidikan dan pencarian tersangka ini dibantu dengan masyarakat sekitar dan klub-klub di Forbi dan yang lainnya. Kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka. Sementara itu, sosok IS yang diduga merupakan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan dikenal warga setempat sebagai pemuda yang tak banyak bicara. Namun ia memiliki catatan kriminal, di antaranya pernah ditangkap atas kasus pencabulan dan juga narkotika. Disangka jadi kasus pencabulan itu kasusnya naik, sempat dia ditahan. Dimasukin ke lapas anak yang di Solo. Orang tuanya tuh udah meninggal dari dia masih belum sekolah dulu. Ibunya udah meninggal, terus bapaknya kan bawa mobil, jadi otomatis anak ini tidak terjaga gitu kan. Hingga saat ini kepolisian masih berupaya memburu tersangka pelaku pembunuhan keji tersebut. Kepolisian meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan jangan percaya atas isu hoaks yang beredar. Polisi pun mengimbau agar warga yang mengetahui keberadaan tersangka dapat segera memberikan informasi. Penemuan sesosok bayi laki-laki di bangku taman tepian Kali Ancol. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala.